Langsung aja nih, dasar Anda menulis event wisata dan foya-foya anggaran publik di Aceh ini gimana nih kronologinya? Iya. Ini memang sangat menggigit nih. Ya, dalam beberapa tahun terakhir saya melihat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh itu gencar sekali mengadakan event-event wisata. Macam-macam lah bentuknya kan, ada festival, ada event kebudayaan, kesenian, kuliner, macam-macam lah dengan judul yang berbeda-beda, tetapi kalau kita perhatikan itu konsep kegiatan tuh hampir sama. Ada yang satu event sampai 1 miliar. Nah, lalu dampaknya untuk masyarakat apa dampaknya? Sustain nggak? Atau hanya sekedar buat happy, selesai, terus masyarakat tetap seperti biasa? Ya, yang Anda tahu ada nggak dampaknya? Kalau kita perhatikan lebih detail lagi, kadang-kadang yang tampil juga orang itu aja. Kemudian EO-nya juga mereka juga. Itu kenapa menurut Jul, kenapa? Apa karena memang sudah menjadi rekanan tetap atau karena memang cashback-nya yang memang nggak putus-putus? Ada beberapa pengakuan teman-teman EO ya. Off the record mereka bilang, ya kita nggak sebutin nama lah. Ternyata memang ada cashback-nya, entah itu kepada oknum pemilik pokir, dinas ataupun anggota dewan sebagai pemilik pokir. Oh, dua-dua ya? Ya, bahkan beberapa teman-teman itu menolak untuk mengambil paket tersebut karena dia nggak bisa kerja. Kalau misalnya dia dipotong 50%, udah saya nggak bisa kerja, nggak usah, kasih aja buat yang lain. Itu menurut pengakuan EO? Iya, ada pengakuan EO kepada saya. Ketika realisasi itu tinggi, itu kan mencapai 400% lebih ya dari target. Tetapi kontribusi PDRB-nya justru tidak mencapai target. Ini kan anomali. Nah, PDRB-nya dari yang ditargetkan 1,8%, ternyata hanya dapat 1,72%. Ini bertolak belakang datanya. Kenapa pengunjungnya naik melebihi target, tapi kontribusi PDRB-nya itu justru turun? Ya, kenapa? Mereka ada sesuatu yang salah di sini. Nah, dari fakta-fakta, baik program, alokasi anggaran, kemudian yang lain-lain, menurut Jul sendiri bagaimana sih sebenarnya kinerja dari pejabat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh ini? Karena ini sifatnya pokir, anggaran habis, tapi impact-nya untuk daerah kurang ya. Kita nggak mengatakan tidak ada, tapi kurang gitu ya. Dan itu terus terjadi dari tahun ke tahun ya, tanpa ada evaluasi ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, kembali kita bertemu membahas berbagai persoalan sosial, budaya, dan politik serta ekonomi yang terjadi di Aceh maupun di nasional. Untuk pembahasan kali ini, saya agak sedikit terusik dengan sebuah tulisan tentang event wisata dan foya-foya anggaran publik di Aceh. Tulisan ini ditulis oleh seorang wartawan di salah satu media online. Bersamaan dengan beberapa waktu lalu diselenggarakan acara Aceh Perkusi di Kabupaten Aceh Utara atau di Paseh. Katanya sih untuk pelestarian kebudayaan. Tapi tentu saja perhelatan kesenian ini dan atau kebudayaan ini tentu tidak gratis. Ada alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah Aceh melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dan kabarnya dana-dana seperti ini berasal dari program pokok-pokok pikiran anggota DPR Aceh. Kenapa si wartawan begitu mampu memantik rasa keingintahuan saya mengenai event wisata dan poya-poya anggaran publik ini? Malam ini saya mengundang wartawan tersebut atau si penulis
tulisan ini, saya ingin mencoba mengeksplorasi atau ya bertanya-tanya apa yang menjadi dasar dia menulis ini. Data apa yang dia miliki? Sisi apa yang masih belum terjawab dari sebuah persoalan besar tentang pariwisata dan kebudayaan Aceh di tengah status Aceh yang masih menjadi daerah termiskin di Sumatera. Namanya Zulkarnaini Masri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Saleh, ya. Senior saya di jurnalistik. Ya, ini saya ingin tahu lah ya. Ya. Langsung aja nih, dasar Anda menulis event wisata dan foya-foya anggaran publik di Aceh ini gimana nih kronologinya? Iya. Ini memang sangat menggigit nih. Ya. Terima kasih Bang Saleh sudah merespon tulisan saya ya. Ya. Yang pertama sebagai jurnalis, tentu kita akan dilatih untuk melihat sesuatu itu di balik peristiwa, gitu kan. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, saya melihat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh itu gencar sekali mengadakan event-event wisata. Macam-macam lah bentuknya kan, ada festival, ada event kebudayaan, kesenian, kuliner, macam-macam lah dengan judul yang berbeda-beda, tetapi kalau kita perhatikan itu konsep kegiatan tuh hampir sama. Kan ada show-nya, kemudian ada UMKM-nya, kegiatan 1-2 hari kemudian bubar, terus besok ngulang lagi. Terus lalu saya bertanya, terus impact-nya apa? Ya kan? Tentu seperti yang Bang Saleh bilang tadi, kalau bikin kegiatan kan nggak murah. Kalau event kan, event-event wisata itu anggarannya sampai ada yang 500 puluhan miliar, juta, ada yang satu event sampai 1 miliar. Nah, lalu dampaknya untuk masyarakat apa dampaknya? Sustain nggak? Atau hanya sekedar buat happy, selesai, terus masyarakat tetap seperti biasa? Ya, yang Anda tahu ada nggak dampaknya? Nah, dari data-data yang saya kumpulkan, ada beberapa indikator yang perlu kita lihat. Dalam laporan kerja Dinas Pariwisata dari tahun 2017 sampai dengan 2024. Nah, indikator yang pertama itu dari jumlah kunjungan wisata. Bagaimana realisasinya kunjungan wisata? Kemudian lama kunjungan wisatawan ke Aceh, berapa hari? Nah, kemudian ada lagi berapa kontribusi PDRB sektor wisata terhadap ekonomi Aceh. Nah, menariknya itu hampir semua tuh nggak tercapai target. Tetapi kegiatan kan terus berjalan. Dan judulnya hampir sama setiap tahun. Hampir sama, judulnya macam-macam lah ya. Tapi eventnya hampir sama lah. Kalau kita perhatikan lebih detail lagi, kadang-kadang yang tampil juga orang-orang itu aja. Kemudian EO-nya juga mereka juga. Itu kenapa menurut Jul, kenapa? Apa karena memang sudah menjadi rekanan tetap atau karena memang cashback-nya yang memang nggak putus-putus? Ada beberapa pengakuan teman-teman EO ya. Off the record mereka bilang ya. Kita nggak sebutin nama lah. Ternyata memang ada cashback-nya, entah itu kepada oknum pemilik pokir, dinas ataupun anggota dewan sebagai pemilik pokir. Oh, dua-dua ya? Ya, bahkan beberapa teman-teman itu menolak untuk mengambil paket tersebut karena dia nggak bisa kerja. Kalau misalnya dia dipotong 50%, udah saya nggak bisa kerja, nggak usah, kasih aja buat yang lain. Itu menurut pengakuan EO. Iya, ada pengakuan EO kepada saya. Dan kita nggak sebut namanya. Itu dan oknum di dinas juga kita nggak sebut namanya. Walaupun sebenarnya diduga, jangan nanti sebenarnya dilapor polisi lagi nanti kan. Iya, sebenarnya mereka juga nyebutin itu. Iya, ini diduga ya, belum bukan berarti benar nih. Diduga. Saya mau lanjutkan soal data-data tadi, Bang. Di tahun 2017 target kunjungan wisatawan ke Aceh 2,8 juta. Tapi realisasinya itu 2,3 juta. Ada selisih 500.000. Ya kan? Nah, sampai ke tahun belakangan juga nggak nyampe. Nah, di tahun 2019
2021 itu targetnya 5 juta. Tapi realisasinya hanya 900.000. Wow. Mungkin waktu itu karena ada COVID, ya kan, ada COVID, kemudian menurun tajam. Nah, tetapi kan setelah COVID kita kembali normal, ternyata kunjungan wisata kita juga nggak mencapai target. Targetnya 5 juta di tahun 2022, yang tercapai hanya 1,7 juta. Nah, kemudian di tahun 2023 targetnya diturunkan, Bang, menjadi 2,5 juta. Diturunkan target. Tercapai nggak ketika diturunkan? Nggak juga ya? Tercapai, Bang. Tercapai. Di tahun 2023 tercapai, bahkan melebihi target. Dapatnya itu 6 juta. Tapi ada catatan. Karena di tahun 2023 ada event PKA. Ada event PKA. Kan gede banget eventnya kan. Nah, makanya tercapailah di angka itu. Ini wisatawan domestik atau luar negeri? Udah semua, Bang. Udah semua. Udah semua. Ini udah Nusantara dan mancanegara. Nah, kemudian di tahun 2024 targetnya dinaikkan sedikit, 2,6 juta. Realisasinya itu jauh meningkat. 12,9 juta. Karena ada PON ya. Karena ada PON. Nah, tetapi terjadi anomali di sini, Bang. Di data ini. Ketika realisasi itu tinggi, itu kan mencapai 400% lebih ya dari target. Tetapi kontribusi PDRB-nya justru tidak mencapai target. Ini kan anomali. Nah, PDRB-nya dari yang ditargetkan 1,8%, ternyata hanya dapat 1,72%. Ini bertolak belakang datanya. Kenapa pengunjungnya naik melebihi target, tapi kontribusi PDRB-nya itu justru turun? Ya, kenapa? Mereka ada sesuatu yang salah di sini. Di mana letak errornya? Apakah wisatawan ke sini nggak belanja sehingga nggak ada sumbangan kontribusi? Jadi kan, ya artinya kan data, menurut aku nih data yang disusun oleh Dinas Pariwisata ini nggak valid. Jadi bukan berarti tidak ada multiplier effect, mungkin data yang disusun yang tidak valid. Karena kan nggak mungkin ya kalau wisatawan itu paling tidak dia menginap kan, ngopi aja dia udah berapa kan? Pasti ada lah. Kenapa dia bikin justru lebih menurun? Itu kan timbul pertanyaan, Bang. Kenapa? Dengan tahun 2024 kontribusi PDRB sektor wisata itu 4,172 miliar. Jadi yang Anda maksud dengan dalam tulisan Anda ini foya-foya anggaran ini di mananya yang foya-foya? Ya, soal event-event tadi, karena kan banyak sekali event kan. Tapi ketika kita lihat targetnya kan nggak tercapai. Misalnya target lama menginap, itu kan nggak pernah tercapai, Bang. Dari 2017 sampai sekarang itu nggak mencapai. Ditargetkan itu 3 hari wisatawan itu menginap di Aceh. Ternyata nggak sampai 2 hari, ada yang 1,5 hari. Itu kan nggak mencapai target. Kalau gitu berarti event-event ini hanya sekedar seremoni tahunan aja lah ya. Artinya kalau dibuat misalnya di Aceh Utara ya paling orang Banda Aceh pulang, dia nginap di rumah saudaranya gitu kan. Dibuat di Banda Aceh, orang Los Mame Langsa kemari nginap di rumah kos anaknya. Bisa dibilang. Tapi kan nggak mampu memberi stimulus atau memantik daerah-daerah lain kemari kan. Ya, bisa dibilang begitu. Jadi event-event ini kesannya hanya buat have fun aja, buat have fun, tapi tidak memberikan dampak yang sustain terhadap masyarakat Aceh. Atau buktinya Aceh masih menjadi masyarakat dengan penduduk miskin tertinggi di Sumatera kan? Nah, semestinya kita kan bisa meningkat pelan-pelan dengan banyaknya event wisata. Saya jadi bingung. Ini di Pekanbaru Riau, di Provinsi Riau, hanya dengan gara-gara lomba perahu, lalu anak-anak bermain, jadi viral dunia. Kita macam udah dibuat, tapi kok dari itu ke itu, kenapa ini? Ya, mungkin karena kegiatannya hanya yang penting ada gitu ya. Outputnya yang penting ada kegiatan, ada laporan, ya kan? Kalau misalnya bikin festival Rapai, ada kegiatannya, ada LPG-nya, slide. Terus setelah itu what next itu nggak ada lagi. Jelas, ya. Misalnya setelah Rapai Pasai kemarin di Aceh Utara. Pelaku seni diundang untuk tampil, mereka diberi panggung. Nah, jadi setelah mereka tampil kan mereka balik lagi ke kampung, mereka jadi petani,
Kalau kami di olahraga namanya tuh semacam barang habis pakai. Ambil anggaran, beli, setelah gunakan, selesai, buang. Kayaknya program ini seperti ini ya, tidak sustainable tadi ya. Tidak sustainable, saya bilang tidak sustainable. Mungkin acaranya bagus ya, tapi ada sesuatu di balik itu. Entah misalnya yang tadi itu kan soal anggaran misalnya. Ini Bang, saya ada temuan menarik nih. Apa itu? Itu yang mau saya tanya. Di EO ya, di EO. Setelah kita tracking, itu EO-nya itu saja. Misalnya satu perusahaan itu dia bisa pegang sampai 4 kegiatan, kan? Kegiatannya besar-besar, kan? Ada 1 miliar 500 juta. Terus orang-orangnya itu masih di lingkaran yang sama. Ada misalnya satu orang itu dia bisa namanya itu bisa muncul sampai di 5 perusahaan loh Bang. 5 perusahaan. Si A di perusahaan ini dia sebagai penanggung jawab. Nah nanti di perusahaan yang lain dia menjadi tim kreatif. Di perusahaan yang lain dia menjadi koordinator yang lain lagi. Jadi ketika kita petakan, kita tarik garis, ternyata circle-nya tuh kecil gitu. Itu dana pokir ya? Mayoritas dana pokir kayaknya. Ini mayoritas dana pokir. Dana pokir ya. Dana OSUS lagi ya. Dana OSUS. Nah, bagaimana dengan dana pokir untuk dalam rangkaian ini? Kan kabarnya dari data yang dipunya juga ada untuk publikasi. Kayaknya media-media itu juga kayaknya ya. Ya, kemarin saya tracking data ya Bang Saleh ya. Saya dapat data soal publikasi kegiatan wisata, publikasi destinasi. Cuma sayangnya di data ini nggak disebutkan media apa yang mengerjakannya. Nah, tapi untuk tahun 2025 ini lebih kurang tadi saya tracking ada sekitar hampir 5 miliar ya. 5 miliar. Dengan judul kegiatannya itu hampir-hampir sama, tapi itu dipecah-pecah. Yang paling tinggi hampir 900 miliar juta ya. Ada yang 900 juta. Apa itu nomenklaturnya? Menarik juga nih. Kasih nampak ke Abang. Yang di 900 juta itu publikasi budaya dan pariwisata Aceh dalam rangka promosi melalui media cetak dan online. Nah, 900 juta. Kita nggak tahu nih siapa yang media yang indikator media yang boleh mendapatkan ini kan kita nggak tahu. Ini semestinya kan ada indikatornya kan? Ya biasanya itu juga lah ya, yang dekat-dekat, yang mampu. Dan kegiatannya hampir sama loh Bang. Iklan banner media cetak, iklan media online, iklan elektronik itu rata-rata 200 juta sampai 250. Tapi totalnya hampir 5 miliar lah. Dan itu tersebar ya, ada di Aceh Timur, tersebar ya, ada di Aceh Utara gitu ya. Ya kalau tersebar itu kita udah mudah meraba-raba lah. Kalaupun ini pokir, tentu ya orang yang ada di dapil sana lah kan. Atau sekarang anggota DPR kita, oknum anggota DPR juga sudah ada pinter. Anggota dapil 1 lemparnya ke dapil 5, dapil 5 lemparnya ke dapil 10, biasa itu. Ya mungkin itu urusan politik anggaran DPR ya. Kalau saya sendiri melihat apa impactnya kepada masyarakat itu loh. Apa impactnya? Ini misalnya nih. Puncak Gurute itu sejak tahun 2022 sampai sekarang itu masih dipromosi. Begitu-gitu terus. Nah, tapi kondisi Gurute kan gitu-gitu aja. Gitu terus ya. Ya kan? Ya. Gak ada perubahan. Gak ada yang sesuatu yang wah misalnya ketika itu udah mulai dipromosi. Dampaknya apa? Ya. Gak ada, Bang. Iya. Kita setiap tahun jamaah haji kita mendapat dana dari Baitul Aqsi Habib Buga. Tapi jalan menuju Habib Buga kita nggak pernah peduli gitu kan. Iya. Ya kan? Iya. Kita masuk ke makam Cunyadin di Sumedang. Auranya tuh beda ketika kita masuk di Syahkuala di daerah Kampung Jawa. Jadi memang ya seperti Jul bilang tadi kan. Iya. Nah, aku mau lanjutin soal data tadi Bang, dikit lagi ya. Nah, di tahun 2025, jadi target pemerintah Dinas Pariwisata kunjungan ke Aceh itu 2,8 juta. Itu targetnya Bang. Tahu nggak Bang? Itu targetnya sama persis dengan target tahun 2017. 2000 berapa tadi? 2000? Di tahun 2025, target kunjungan itu 2,8 juta. 2,8 juta. Nah, itu sama targetnya dengan tahun 2017. Artinya nggak ada kemajuan kan? Nggak ada kemajuan. Kalau misalnya di tahun 2017 angkanya target 2,8 juta, di tahun 2025 berapa tahun tuh?
7 tahun ya. Iya, sekitar itulah. Tapi targetnya masih sama loh Bang. Sama. Semestinya kan harus melampaui itu. Nah, dari fakta-fakta, baik program, alokasi anggaran, kemudian yang lain-lain, menurut Jul sendiri bagaimana sih sebenarnya kinerja dari pejabat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh ini? Kalau saya tentu menilai base data, Bang. Kalau dari base data itu banyak minusnya. Minus. By data ya. Iya, ya kita bicara data ini. Karena nanti pasti aku akan didebatkan oleh teman-teman di luar, ya. Tapi kalau bicara by data, ya kita bicara data lah. Ini bukan bicara suka tidak suka. Kita bicara data bahwa nanti ada orang yang katakanlah tersinggung, ya kita nggak semua pikir lah itu kan. Nah, lanjut terus. Ya, kalau by data minus karena kunjungan wisata lebih banyak tidak mencapai target kecuali di 2 tahun itu karena ada event besar. Dan itu bukan karena dinas pariwisatanya kan, tapi karena ada event PON kan. Iya. Terus PDRB kita juga masih jauh dari yang ditargetkan. Nah di tahun 2025 ini kan target PDRB kita 1,9. Jadi saya yakin juga nggak akan tercapai. Apalagi di tahun 2026 targetnya itu PDRB kita 2%. Dengan kunjungan 3 juta. Jadi karena ini sifatnya pokir, anggaran habis, tapi impact-nya untuk daerah kurang ya. Kita nggak mengatakan tidak ada, tapi kurang gitu ya. Dan itu terus terjadi dari tahun ke tahun ya, tanpa ada evaluasi ya. Nah itu saya pun baru kali ini nih baca tulisan Jul. Hampir nyaris selama bertahun-tahun tidak ada jurnalis yang coba mengkritisi ini. Makanya ini memantik keinginan tahuan saya. Ya benar Bang, selama ini nggak ada tulisan di media mainstream yang mengkritisi atau dapat pokir publikasi. Akhirnya yang kita baca kan semua berita soal pariwisata itu kan yang baik-baik kan. Nah ini dalam konteks pemberitaan saya menarik nih, di hampir semua tulisan peliputan itu dibuka oleh ini, tampil ini. Pernah sekali waktu acara di Taman Budaya, kami coba melihat sisi lain, lapis kedua dari peristiwa yang terjadi di Taman Budaya itu. Itu saya langsung diserang memang. Ketika misalnya kita kritisi eventnya, kita kritisi penampilan. Langsung dibilang nggak dapat jatah. Nggak dapat jatah. Iya kan? Iya. Jadi kalau ada orang kritis sekarang dianggap aneh Bang. Nah, iya. Tapi ya kalau kita di modus, saya nggak peduli itu. Selama punya data, saya go aja. Karena pertanggungjawaban kita bukan pada pertanggungjawaban dipuja-puji atau dicaci maki oleh pejabat. Pertanggungjawaban kita kan kepada kode etik jurnalistik dan undang-undang pers. Ya. Saya misalnya dilaporkan, saya nggak gentar karena memang saya merasa yang saya tulis itu punya dasar yang kuat gitu kan. Nah, Jul jangan juga setelah ini nanti dilaporkan ketakutan. Ya kan kita bicara data ya. Nah, kan baru saya bilang dilapor dia udah pucat. Sahabat sisi lain, Jul ini badannya boleh kecil tapi pengalaman cukup. Dia seorang jurnalis, mantan jurnalis Kompas. Dulu sempat sebentar di Modus. Saya dulu alumni Modus. Ya, ini pernah pengalaman pertama media mainstream di Modus. 2010 masih kuliah. 2010 masih kuliah. Kemudian lompatan prestasinya, karirnya bagus di Kompas. Kemudian menikah karena berpikir sempat bangun AJNN dulu. Nah, ini pemilik pertama AJNN ini orangnya. Iya. Kemudian sekarang bangun media sendiri. Iya, namanya Bisnisia. Jadi Bisnisia ini ya bolehlah saya sedikit promosi ya, untuk kawan nggak apa-apa. Jadi Bisnisia ini liputan ekonomi, bisnis. Jadi makanya khusus concern ke sini. Jadi dia nggak main politik, kriminal dan hukum seperti kami di Modus Aceh. Oke, kita lanjut kemari. Ini kembali lagi soal data, kembali lagi soal kinerja. Ya kalau kayak Jul bilang tadi kinerjanya minus, tapi bisa bertahan begitu lama ya? Gimana tuh kira-kira? Ini politis banget Bang ya? Iya, politis banget ini. Politis banget nah. Sebenarnya saya nggak masuk ke politis. Iya, tapi kan suka jurnalis gitu. Karena di dalam ekonomi tadi juga ada politik anggaran kan? Ya semestinya memang kadis-kadis yang tidak punya prestasi yang mestinya yang di reshuffle kan. Nah, persoalannya kan memang dari sejak rekrutmen kan tidak
terbuka ya, tidak ada seleksi kompetensi, apalagi fit and proper test kan. Yang penting ABS. Ya kedekatan. Ya, asal Bapak senang gitu ya. Ya akhirnya ya kayak gini jadinya. Oke, Pak Jol. Aku khawatir Bang kalau misalnya kondisi seperti ini masih dipertahankan, maka target di tahun 2025 dan 2026 itu juga tidak akan tercapai. Tidak tercapai. Jadi akhirnya dinas ini hanya semacam daur ulang aja. Masuk anggaran negara atau pemerintah, putar, keluar. Soal yang keluar ini vitamin atau kotoran itu nggak ada sedikit evaluasi pun ya. Oke, kita bicara soal kebudayaan, kita sedikit bicara pariwisata. Ini sedikit teori lah ya. Kalau kita bicara pariwisata, kita bicara soal objek, pantai, gunung, galaman. Tapi bicara soal budaya, ini kan juga bicara soal etik. Ya kan, budaya tidak dalam konteks tarian, tidak dalam konteks nyanyian dan lain, tapi budaya dalam konteks nilai, tata nilai, etika, integritas, moral, ya dan lain-lain. Nah, nampak nggak di dalam dinas ini ada semacam misi-misi itu gitu, ya misi dalam segi fungsi tugasnya menjalankan soal moral, etika, sebab saya lihat HIV juga meningkat kan. Jadi jangan kita lihat, menurut saya nih, mungkin saya salah. Bicara budaya kan tidak hanya sekedar festival sedati segala macam. Bicara masalah pariwisata bukan masalah sekedar bagaimana memperkenalkan, tapi bagaimana merawat objek wisata itu. Dan kalau kita boleh mau jujur, di Sabang, di Takengon atau di mana-mana, apakah objek pariwisata itu cukup dalam tangan pemerintah atau memang masyarakat sendiri sudah tumbuh? Iya kan? Masyarakat sendiri. Nah, Jul lihat. Saya tertarik dengan kutipan Menteri bahwa bicara budaya itu juga bicara nilai-nilai ya. Bukan hanya sebatas euforia di panggung semata kan. Tapi ada nilai-nilai yang itu harus diwariskan dan dipertahankan. Ya. Misalnya nih kita bicara tokoh A misalnya ya. Syahkuala misalnya ya. Kita ada nggak usaha dari Dinas Pariwisata untuk mewariskan nilai-nilai moral dari ulama besar itu kepada generasi selanjutnya kan? Mungkin masih minim memang, masih minim ya. Kalau penilaian saya ke arah sana, karena pada faktanya kita melihat anak-anak muda kita juga semakin jauh ya dari nilai-nilai etik, nilai-nilai luhur itu kan? Iya, karena terus terang Pak Jol, ketika saya lihat dari data yang Anda paparkan tadi, kemudian data yang kami miliki, satu persatu saya membuka itu, hampir nyaris tidak ada. Ketika bicara budaya itu hampir nyaris tidak ada. Bicara bagaimana optimalisasi nilai-nilai etika keacehan segala macam enggak. Yang banyak itu tadi festival kuliner, festival ini, festival itu gitu kan. Yang nampak doang kan? Yang nampak. Karena mungkin itu paling mudah dinilai Bang, paling mudah mendapatkan cashback. Bisa jadi. Paling mudah itu kan. Dan beberapa, kalau tadi Pak Jul bicara EU, saya juga sempat ketemu dengan beberapa EU. Mereka mengaku kepada saya ketika mereka datang, pertanyaan singkatnya begini: padu bata, padu bate. Padu ikah, padu ike. Selesai. Nah, deal gitu ya. Saya juga pernah beberapa kali bertemu dengan oknum anggota DPR yang memiliki pokir. Ya seperti itu. Ya 50-50. Saya katakan saya nggak bisa kerja kalau 50-50. Saya mesti bayar pajak. Saya mesti bayar fee Anda. Saya bisa bayar fee oknum. Kalau nggak diurus. Malah ada pokir kami yang dibawa lari. ada anggota DPR yang memasukkan biaya publikasi di dinas itu, ya dibawa lari. Artinya tidak direalisasikan. Saya pun tidak tahu, si oknum anggota DPR ini bilang, Bang, itu ada saya masukkan itu sekian di Dinas Kebudayaan Pariwisata untuk publikasi. Saya bilang, saya nggak tahu. Begitu kita cek lagi, oh ini udah kita alihkan kemari nantilah kita akan atur di tahun depan segala macam. Wah, saya kira ini udah bangsat juga, ini udah nggak bener kan? Ya, nah, anehnya kan tradisi ini kan
selalu dirawat ini Bang. Iya, selalu dirawat. Ya kan? Karena kan memberikan keuntungan bagi pemerintah di tengah ataupun bagi media sendiri. Oke, di tengah bagi-bagi kue ini ada oknum anggota DPR dengan pokirnya. Karena yang paling saya dengar dari beberapa oknum anggota DPR, yang paling mudah menarik cashbacknya justru dari sini. Karena prosesnya sangat ringan. Hanya undang orang ke satu kabupaten buat festival bla bla bla, hahaha, mainkan lampu segala macam, kemudian selesai amprah, tarik. Malah ada beberapa oknum anggota DPR periode yang lalu itu minta di depan sama EO. EO juga ngaku masanya gitu. Transaksionalnya udah. Iya, jadi misalnya pokirnya sekian, 100, misalnya 1 miliar, berapa yang cashbacknya? Biasanya 40 atau 50% itu harus bayar di depan, baru program ini diberikan. Kalau udah di store, si yang punya pokir tinggal telepon oknum yang ada di Dinas Kebudayaan Pariwisata, lalu ini diproses, tapi nggak sampai di situ. Nah, mereka juga bilang, oke, ini untuk anggota DPR, untuk saya mana? Kalau nggak diproses juga gitu, agak diperlambat-lambat. Nah, pertanyaan saya, ini sudah punya. Kemudian ada juga backup media yang pokir. Ada juga backup dari EO, walaupun mereka sebenarnya menjerit di belakangnya, tapi karena nggak ada yang lain, terpaksa. Itu kan. Nah, apa mungkin nih bisa dievaluasi oleh gubernur atau Ya kita berharap kepada gubernur sekarang ya Mualim untuk berani untuk memutuskan mata rantai praktik culas seperti ini kan. Karena merugikan publik. Masyarakat semestinya yang menikmati hasil kerja, akhirnya kan mereka nggak mendapatkan apa-apa kan dari anggaran dari kegiatan. Mestinya Mualim berani untuk menghentikan praktek seperti ini. Paling tidak mengevaluasi ya. Iya. Karena kasihan loh Bang, Aceh kan dana otsus kita kan mau selesai nih. Iya. Nah, taruhlah misalnya kita nggak dapat perpanjangan nih, pilihan terburuk lah misalnya kan. Tapi kita berharap otsus itu diperpanjang. Kalau misalnya nggak diperpanjang, itu kan kegiatan-kegiatan seperti ini kan nggak bisa dilakukan lagi. Nah, yang terjadi apa? Ekonomi kita kan akan turun Bang. Jauh kan? Iya. Karena selama ini kita bikin kegiatan, yang penting ada kegiatan, ada uangnya bikin kegiatan. Tapi pemerintah sendiri dalam hal ini di Dinas Pariwisata mungkin tidak menciptakan ekosistem. Nah, bagaimana teman-teman yang swasta itu didorong untuk bisa melakukan kegiatan secara mandiri. Pemerintah membantu, memfasilitasi. Kalau sekarang kan prakteknya justru transaksional kan? Iya, saya berpikir ketika baru-baru tsunami, baru-baru damai, mungkin masyarakat haus hiburan. Oke lah, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, saya bisa memberikan sedikit toleransi. Masyarakat karena alasannya kita terlalu ketat, syariat Islam, Tapi kan ini udah 20 tahun damai Aceh. Nggak lagi bicara soal masalah masyarakat haus hiburan kan. Tapi ini udah merasa udah keenaan program-program seperti ini kan. Kumpulin orang, panggil artis atau show, ya kan, nyanyi-nyanyi, kemudian pisahkan laki-laki perempuan, itu udah dianggap. Nah, yang paling menarik nih Pak Jul, katakanlah misalnya ada pameran di Belang Padang atau di mana, ya kan, atau seperti PKA kemarin, itu juga kami kritik dan itu juga kami mempertanyakan. Begitu kan diumumkan, PKA berhasil, dana berputar satu hari sekian miliar, indikasinya apa, indikatornya apa gitu. Karena ini, begitu ini kita pertanyakan dalam tulisan-tulisan kita juga dianggap kita terlalu nyinyir, terlalu cerewet. Padahal kita ingin tahu. Kan ini diumumkan nih, PKA hari kedua, uang berputar, transaksi 4 miliar. Gimana ngukurnya? Gitu? Cara ngitungnya gimana? Cara ngitung mana? Ya kan, sektor apa aja. Nah, gitu. Jadi, ya mungkin karena didukung oleh media-media, apa tadi ya, mitra ya, sehingga... Partisan itu? Saya nggak bilang partisan, itu Pak Jul yang bilang. Saya bilang mitra lah. Ya. Lalu apa kritik Pak Jul terhadap ini? Ya, yang pertama media sendiri yang selama ini mungkin terlibat ya transaksional mungkin harus kembali ya kita berkaca kembali lah kepada kode etik bahwa media ini tugas utamanya itu kan memperjuangkan kepentingan publik ya kan. Artinya semua yang kita lakukan itu goalnya itu harus kepentingan publik. Kemudian pemerintah dalam konteks ini misalnya dinas
ya harus memastikan setiap rupiah itu manfaatnya kepada masyarakat. Nah, kemudian kepada DPR juga harus mulai bermuhasabah kali Bang ya. Bagaimana mereka diberikan kepercayaan oleh rakyat, oleh konstituennya, dan mereka harus memastikan bahwa setiap tingkah laku mereka, kebijakan yang mereka lahirkan itu semangatnya adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan konstituen mereka. Bahwa kepentingan publik itu harus di depan, baru kepentingan kita itu di belakang. Iya, iya. Baik, terima kasih Pak Zulkarnaini Mastri. Ya, saya kira udah diundang. Ya, ini jangan pernah bosan kalau saya undang lagi. Ini menarik, jujur. Saya juga agak sedikit suka soal ini kan, karena ini jujur seperti saya katakan tadi, ini belum pernah ada jurnalis yang berani untuk menganalisa, mengungkap fakta-fakta, data-data seperti ini. Walaupun ini tentu saja pasti nanti ada yang demam, ada yang merasa sakit gigi, tapi ya biasalah, yang namanya data itu sering membuat orang tidak nyaman. Tapi inilah bagian dari tugas jurnalis, bagaimana dia menguji data, fakta, dan peristiwa itu. Apakah data ini valid, bagaimana akurasinya, bagaimana verifikasi yang dilakukan. Justru itu yang saya undang. Dan jangan pernah bosan, nanti saya undang lagi. Kita akan fokus. Masih banyak tema yang perlu kita kupas. Bicara ekonomi itu banyak sekali yang harus kita kupas. Ini masih kulit-kulitnya nih. Iya. Tapi walaupun kulit ini ada yang merasa yang kita bicarakan kulit, tapi pasti ada yang merasa nih yang kita bicarakan isi. Tapi masa bodoh lah sama orang. Baik, sahabat Sisi Lain, itu tadi perbincangan kami. Kalau ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Tapi beginilah dialog rileks, dialog santai. Bukan berarti kami tidak sesuai etika. Ini tapi karena sudah lama nggak ketemu sama senior saya ini, jadi saya butuh juga masukan-masukan. Maklum aja usia saya jauh. Banyak yang lupa sekarang, banyak yang tidak ingat. Dengan diingatkan kembali membuat saya menjadi terasa muda kembali. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.